Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman semua yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun, masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah RBW. Kebetulan beliau adalah member lama dari dunia walet. Beliau dari Kerawang, Jawa Barat. Usia gedung beliau adalah kurang lebih sudah 4 tahun. 70 ekor gitu anunya, burungnya. Sarangnya sekitar 20. Beliau adalah member yang 4 tahun lalu sudah gabung dengan dunia walet. Beliau ada memiliki suara Jaguar, tarik top, Eagle, inap top, Greenwave 02. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang menyebabkan gedung beliau ini stagnan? Padahal konsepnya sudah tata ruang, hampir mendekati kebenaran, ya kan? Ternyata setelah diusut, diteliti, dicari problemnya, ternyata adanya letak jalur burung pulang. LMB posisinya tidak menyambut burung pulang, akan tetapi LMB posisinya memanggil pada saat walet melintas. Artinya walet melintas di depan LMB gitu. Nah, sedangkan kurang lebih sekitar ada berapa ratus meter dari gedung beliau ini ada gedung yang produktif, dan kebetulan walet itu melintas di depan gedungnya Bapak ini, Pak siapa namanya ya? Coba saya cek dulu nama beliau. Pak Irfan dari Kerawang, Karanganyar, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Ya, saya sudah pernah juga ke Jawa Barat sih. Memang orang di sana dulu sempat 4 tahun yang lalu ya, sistem putar telur dari seriti ke walet, kemudian menghidupkan suara walet. Jadi oke, teman-teman, kita langsung aja lihat ke informasi dari beliau seperti apa gedungnya. Nanti kita akan sambil bahas problemnya tuh sebenarnya tuh di mana. Suasana malam di depan gedung Wanci. Ini yang rencana penambahan gedung ke depan LM Pak Haji, yang saya kasih plastik patok warna hitam. Sebelah sana di depan gedung ada kolam Haji. Ini
patoknya persis di depan gedung. Penambahannya ukuran 3x4. Di depan sini kolam. Di sini tampak belakang gedung Pak Haji. Lokasi di ujung dari rumah-rumah tetangga. Ini sebelah yang matahari terbit tadi Pak Haji. Burung walet semua banyak pulang dari arah matahari terbit sebelah sana Pak Haji. Rantai positif berada di lantai 2 Pak Haji, lingkar lantai 2. Sisi Twitter pada lantai 2. Ini di biru poin untuk lantai 2. Ini lantai 1 official tarik pakai arus 1 2 switch. Ini ukuran poin. Ini LMB lagi pakai AS 1 2 pilih. Posisi burung belok kanan lantai 2 90 kali 90. Lari lantai 1 120 kali 2 meter 20. Assalamualaikum Pak Haji. Ini tampak depan dari gedung. Ini samping sebelah kanan. Arah matahari terbit pagi, burung walet pulang. Di sebelah sana matahari terbenam. Gedung walet yang sudah produktif Pak Haji, panen puluhan kilo. Di sini tampak sekeliling gedung Pak Haji. Di daerah persawahan. Ini tampak samping gedung Pak Haji. Ini tampak depan. Ini lahan persawahan. Di sini matahari terbit, arah burung walet pulang Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah RBW asli beliau, 4x8 2 lantai. Jadi walet itu pulang di sore hari itu seperti ini, melintas seperti ini. Nah, ini arah panahnya. Jadi walet itu melintas itu seperti itu di sore hari pada saat burung pulang dari timur ke barat, insya Allah. Nah, LMB beliau ada di sini. Tata ruangnya nanti kita lihat di denah sebelumnya ada. Kemudian beliau ada rencana untuk melakukan penambahan biar lebih maksimal. Kemudian menambah posisi membuat poin baru, tidak mengganggu gedung yang ada tapi menambah. Jadi cara penambahannya itu seperti ini. Perhatikan arah panah. Jadi sebenarnya kita boleh menambahnya di sisi depan sini, tapi mungkin tanah beliau sudah tidak mencukupi sehingga penambahannya di area kiri. Lalu bagaimana dengan jalur burung walet? Tidak ada masalah. Walet tetap akan bisa masuk karena kita tidak mengganggu area daripada LMB beliau. Beliau sih menyarat pertama membuat sketsa dia menambah di sini, tapi saya sarankan jangan seperti itu karena akan mengganggu akses burung masuk ke LMB. Jadi kita bisa membangun ini tanpa harus mengganggu gedung yang ada, membangun poin baru gitu. Beliau nambah rencana 3x4 poin baru dengan sedikit rumah monyet kurang lebih 1,5 meter. Oke, kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, ini LMB kita tidak terlalu besar bikinnya, hanya 40-70. Jadi LMB nya ukuran 40-70. Kita lihat ke dalam.
saya hapus saja ya. Seperti ini tata ruangnya. Oke. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat pencahayaannya di dalam aman. Karena ini tembakannya, jadi cahaya matahari itu walaupun di sini masuk dia tidak mengena. Apakah perlu mau ditahu anunya? Nah, kalaupun harus seperti ini, ya kan? Nah, ini sebenarnya cahaya hanya di sekitar sini aja dan itu pun tidak mengenai di sini. Oke, begini aja kita tutup yang bagian sini kita tutup. Nah, kemudian kita mengintip di sini seperti apa pencahayaannya. Alhamdulillah, cahaya matahari tetap tidak memasuki ruangan tersebut, jadi masih aman. Jadi gedungnya ini masih oke. Nah, visual yang kita berikan. Jadi tata ruangnya itu hanya seperti ini. Kita membuat sekat 2 meter, pembagian 2 meter, ukuran lar 80 kali 100. Tentunya dari atas ini hanya 50 cm atau 70 cm dari plafon. Lantai 1 pun demikian sama, jadi tidak ada perubahan jadi kita tidak terlalu merubah gedung yang asli, hanya menambah sekat. Sekat ini pun kita tambah hanya menggeser dari sekat sebelumnya, dari sekat awal. Nah, ini void yang sebelumnya ukuran 1,9 kali 2,8 kita tutup dan sekat yang ada di sini kita bongkar. Tuh, saya bukakan. Nah, ini asal usul gedungnya. Yang kuning adalah burung pergi pagi hari, yang putih adalah burung pulang sore hari. Seperti ini denahnya, nah, bisa dilihat. Oke, nah, ini denah awal, arah awalnya pulang, dan ini denah barunya seperti ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Ini sketsa lantai 1, ini lantai 2, seperti ini 3 dimensi. Nah, ini catatan yang beliau berikan ke kita seperti ini. Ini gedung aslinya ini. Seperti ini. Nah, dia punya lar apa segala itu seperti ini. Lar lantai 1, lar lantai 2. Nah, dia membentuk bibir void 36 cm berdasarkan ini LMB beliau. Nah, ini sound system sudah kalah karena sudah usia, diganti dengan suara baru, Eagle, tarik top dan inap top. Nah, ini lar lantai 1. Jadi teman-teman bisa dipahami seperti ini visual daripada gambar 3 dimensi beliau berserta cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Oke, kita tutup. Nah, kemudian kita intip dari sini seperti apa cahaya yang masuk melalui LMB. Nah, jadi cahaya itu hanya mengenai di sini nih. Jadi tidak terlalu berarti, tidak mempengaruhi cahaya yang ada di dalam RBW. Oke. Jadi teman-teman semua, insya Allah tata ruang yang kita atur ini menggunakan teknologi aplikasi yaitu SketchUp ya, yang tentunya yang pro, yang berbayar. Jadi yang original. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana sih visual cahaya yang masuk, sebaran yang masuk cahaya, dan mengakibatkan bagaimana kondisi di dalam ruangan itu seperti apa jadinya. Teman bisa lihat. Kalaupun ada geseran, paling jauh di sini. Oke. Kita buat agak miring pun, tidak terlalu. Nah,
hanya sedikit saja bagian di lantai sini. Nah, yang perlu diketahui, apabila ada kemungkinan cahaya memasuki ruangan, utamanya di lantai 1 yang mungkin cenderung dikasih kolam, maka daerah tersebut sebaiknya airnya dikeringkan. Ya. Kalau saya nyarankan kalau cuma 2 lantai, air cukup di lantai 2, karena otomatis bagian basecom atau terpal misalnya yang di lantai 2 ini mengenai sisi lantai dikasih air, maka untuk otomatis lantai 1 ini akan dingin bagian sirip. Jadi sebenarnya lantai 1 itu tidak perlu dikasih air, tapi justru lantai 2 dan lantai seterusnya. Karena lantai di atas itu bisa mendinginkan hawa di lantai bawahnya, di sirip bawahnya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya kembalikan. Atau mau dilihat lagi dari sisi sini bagaimana sistem pencahayaannya. Ini tadi cahayanya saya rubah seperti ini. Saya buka. Jadi kondisinya masih gelap, jadi aman aja. Baiklah teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama bagi Bapak Irfan dari Karawang, Jawa Barat. Semoga gedung waletnya bisa sukses. Tolong diikuti semua arahan yang kita sampaikan. Untuk tata ruang jangan khawatir, jangan sudah di otak-atik, jangan sudah dirubah-rubah, tinggal maksimalkan settingan suara, setting secara bertahap, gunakan rasa. Karena rasa ini hanya bisa didapatkan sebenarnya melalui pengalaman dan kebiasaan. Sekian, mudah-mudahan ini menjadi lebih bermanfaat dan berguna bagi petani walet khususnya yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, teman-teman semua, demikian tadi penjelasan saya mengenai gedung Bapak Irfan. Mudah-mudahan dengan ada modelnya sarang yang sudah ada 20 sarang ya, informasinya 20 sarang. Nah, ini segera bisa meningkat dan populasinya segera bisa meledak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sebenarnya saya paling suka mengerjakan gedung yang sudah punya populasi ada sarang 10-20 ini, paling mudah untuk ditingkatkan populasinya. Istilahnya saya memiliki keyakinan seperti itu. Karena apa? Itulah, kita sudah punya modal, tinggal bagaimana kita mengatur, bagaimana walet itu mudah pergi dan mudah datang dan mudah mengenali gedung kita. Maka kita perbaikin kekurangan-kekurangan yang ada di gedung kita, utamanya bagaimana LMB bisa menyambut burung pulang, agar suara yang di LMB itu pesannya tersampaikan kepada burung yang akan lewat. Karena tentunya hadapan burung dengan suara ini kan tentu akan menjadi lebih respon. Kenapa suara yang kita putar tidak respon? Ya mungkin bisa saja karena mungkin pesan yang dikeluarkan oleh suara tersebut tidak sampai, bukan karena tidak bagusnya suara yang kita miliki. Karena hampir semua suara sebenarnya kalau saya lihat ya, ritmenya, genre-genrenya tuh hampir sama saja, hanya dirubah temponya, dipermainkan temponya. Tapi ini sebenarnya tidak baik merubah tempo, karena respon walet ini hanya sesaat aja, karena bukan suara aslinya. Seperti yang mana beredar, saya cek banyak suara ceklok yang temponya diperlambat sehingga seperti seolah-olah suara birahi. Ini tidak boleh, dan saya sering temukan itu ada di suara-suara. Makanya kadang ada respon, tapi responnya walet hanya mutar-mutar, bukan cenderung mendekati LMB. Nah ini ada unsur kayak suara cekloknya atau dibuat seolah-olah kesan ceklok. Ya, demikian tadi mengenai gedung Bapak Irfan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan buat para petani walet semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia walet.